Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa calon guru Angkatan 2 tahun 2024 di bidang matematika di Universitas Sultan Agung Semarang. Pada video ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada tugas T14 ruang kolaborasi, khususnya pada kasus 3. Anggota kami terdiri dari yang pertama ada Dinda Apita Rizkiana dengan NIM 24402400150. Kemudian ada Misbahul Bahri dengan NIM 24402400430. Kemudian ada Nova Tania dengan NIM 24402400486, dan yang terakhir ada Selamat Nuridin dengan NIM 24402400668. Oke, silahkan simak penjelasan dari kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kasus 3, di mana kasus 3 memiliki ilustrasi sebagai berikut. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di Semarang. Ia mengampu mata pelajaran matematika. Ia hendak mengajarkan materi bangun datar pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh bangun datar yang menceritakan tentang bangunan-bangunan mencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh bangun datar tentang bangunan-bangunan bersejarah di kota Semarang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Made sudah memperhatikan latar belakang atau budaya peserta didik untuk menentukan cara Made mengajar. Dengan kata lain, Made menerapkan CRT, Culturally Responsive Teaching, di mana Made memberikan contoh bangun datar dengan bangunan bersejarah di kota Semarang, sehingga peserta didik lebih familiar dan dapat memahami pembelajaran dengan lebih baik. Hal ini sesuai dengan penerapan pembelajaran bermakna pada kurikulum Merdeka. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pertimbangan dan keputusan Made didukung oleh beberapa teori. Teori yang pertama, teori belajar sosial kognitif. Menurut Bandura, teori belajar ini mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Teori yang kedua, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Menurut pandangan konstruktivisme, peserta didik membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari pengalaman dan pemahamannya terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Ketika peserta didik mengamati bangunan sejarah yang ada di kota Semarang, akan terjadi proses organisasi informasi dan adaptasi menurut Jean Piaget. Proses organisasi informasi yaitu proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya dalam otak. Sedangkan proses adaptasi yaitu proses yang berisi dua kegiatan. Pertama, penggabungan atau mengintegrasikan pengetahuan yang sudah diterima oleh manusia atau disebut dengan asimilasi. Kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru sehingga terjadi keseimbangan. Terima kasih.